Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Holifatus Saadah. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai makna Makkiyah dan Madaniyah. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa surat-surat yang terdapat di dalam Al-Quran terbagi menjadi dua, yaitu surat-surat Makkiyah dan surat-surat Madaniyah. Surat Makkiyah yakni ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah dan daerah-daerah di sekitarnya, yakni Mina, Arafah, Hudaybiyah, dan lain-lain. Baik waktu turunnya sebelum Nabi SAW melakukan hijrah maupun sesudah hijrah. Kemudian surat Madaniyah, ayat-ayat Al-Quran yang turunnya di Madinah atau sekitarnya, yakni Badar, Sal, Uhud, dan lain-lain. Baik waktu turunnya sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ataupun sesudahnya. Ada juga menurut pengertian dari sebagian ulama lain, Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun kepada Nabi SAW setelah Nabi hijrah. Karakteristik Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah yaitu yang pertama adalah ayat dan suratnya pendek-pendek. Dua, ungkapannya keras cenderung puitis menyentuh hati. Ketiga, banyak terdapat kesamaan bunyi. Keempat, banyak menggunakan huruf qasam. Kelima, banyak kecaman kepada kaum musyrik. Keenam, penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dan hari akhir. Ketujuh, banyak tuntunan mengenai akhlak yang baik. Karakteristik Madaniyah. Yang pertama, ayat dan suratnya panjang-panjang. Yang kedua, ungkapannya tenang, cenderung prosais yang ditujunya adalah akal pikiran. Yang ketiga, banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran agama. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang klasifikasi Makkiyah dan Madaniyah. Itu ada 3. Yang pertama, teori geografis, teori yang berorientasi pada tempat turunnya Al-Quran. Jadi Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah baik sebelum Hijriyah maupun setelah Hijriyah. Sedangkan Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya, termasuk Badar, Quba, Uhud, dan lainnya. Teori ini memiliki kelebihan karena definisinya yang tegas namun tidak mencakup ayat yang turun di luar Madinah. Yang kedua, teori subjektif. Teori yang berorientasi pada subjek siapa yang dipanggil atau dituju oleh ayat. Ciri utama teori ini adalah ditandai dengan ungkapan yang berbeda. Ayat Makkiyah adalah ayat yang ditujukan pada warga Mekah dengan ungkapan Ya ayyuhan nas. Sedangkan ayat Madaniyah adalah ayat yang ditujukan pada warga Madinah dengan ungkapan Ya ayyuhallazina amanu. Teori ini lebih mudah dipahami, namun banyak ayat yang tidak bisa diketahui karena tidak ada kalimat panggilan di awalnya. Teori yang ketiga, historis, teori yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya Al-Quran, yakni peristiwa Hijriyah. Makkiyah adalah ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, sedangkan Madaniyah adalah ayat yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kelebihan teori ini dianggap yang paling baik karena semua ayat Al-Quran dapat diklasifikasi secara jelas, hanya dengan batasan sebelum dan setelah Hijriyah. Karena semua ayat Al-Quran pasti turun di antara 2 masa lalu. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.